Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Hotel Arya Duta Jakarta untuk menemui beberapa tim pengacara paslon 02 dan tim sukses dari 02, serta kita juga mengundang dari rekan aktivis ya, Pak Bambang ya. Beliau adalah dari komunitas penyuara hukum Indonesia yang pernah melakukan turun demo langsung ketika terjadi sengketa pilkada yang ada di wilayah Indonesia Timur ya, tepatnya di Kabupaten Jalino, Jayapura, Papua ya. Akan melakukan wawancara langsung dengan tim pengacara menyikapi ketika persidangan sudah berlanjut hari ini, tepatnya tanggal 2 Juni 2021 di Gedung MK Jakarta. Kita akan wawancara dengan tim pengacara dari paslon 02. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak pengacara, kalau nggak salah ini dari paslon nomor 02 ya Pak ya? Iya. Persidangan MK hari ini seperti apa Pak? Jadi tadi itu persidangan persiapan. Oke. Kami sebagai pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan. Permohonan tentang PSU di Kabupaten Jalino. Nah, kami sudah memaparkan pokok persoalannya. Ada 3 hal yang menjadi inti daripada persoalan itu. Yang pertama adalah munculnya surat keputusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 500 tentang putusan pidana yang dikenakan kepada pasangan nomor urut 1 ya, selaku calon bupati. Itu dengan putusan itu kami minta untuk dilakukan diskualifikasi karena ini menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan juga ini sudah terjadi pada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan untuk menjadi calon bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, dan itu adalah diskualifikasi sanksinya. Yang kedua, adanya perubahan suara yang telah diperhitungkan oleh PPD Wilarek ketika diplenokan di rapat rekapitulasi KPU Jalino. Terjadi perubahan ini terjadi karena dihadirkannya C1 hasil yang dibawa kabur ketika dilakukan perhitungan di tingkat TPS dan tidak bisa dihadirkan di rekapitulasi yang dilakukan PPD Wilarek. Ya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa tindakan dari termohon, dalam hal ini KPU Jalino, bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Misalnya tiba-tiba di dalam rapat pleno KPU memberhentikan PPD Wilarek. Ya, itu tanpa dasar, itu dadakan. Jadi setelah dia berhentikan, dia mengambil alih dan dia melanjutkan tanpa disaksikan oleh PPD. Jadi dari saksi 02 apakah menyaksikan saat itu? Saksi 02 sempat menyaksikan hingga terjadinya presentase rekapitulasi oleh PPD Wilarek. Setelah itu ada keberatan atau ada penolakan dari satu pihak oleh orang 01, skorsing langsung dikeluarkan dan selanjutnya saksi 02 pun dikeluarkan dari rapat pleno KPU Jalino. Jadi pada saat terjadinya rapat pleno di Jalino, saksi dari 02 dikeluarkan karena ada penolakan itu tidak benar. Iya. Gitu. Dari tindakan dari tim hukum pasangan 02 sudah terus melakukan Pak ya, sampai proses hari ini pun sudah berjalan ke MK ya. Iya, ada mekanisme yang harus kami lakukan, terutama dalam persoalan PSU ini. Langkah yang paling utama adalah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari segi etika kami juga mengkaji dari
badan kehormatan penyelenggara pemilu. Dan dalam kajian kami sekarang untuk mengadukan sebagai sebuah tindak pidana pemilu. Untuk kelanjutan ke depannya, kalau nggak salah ini nantinya lanjut proses di MK, itu tanggal berapa hari apa Pak? Untuk yang kedua ya, tahapan kedua. Karena tadi sudah mendengarkan permohonan pemohon, maka sidang ke depan hari Jumat tanggal 4 Juni itu adalah mendengarkan tanggapan dari termohon, dalam hal ini KPU dan pihak terkait serta Bawaslu. Iya. Oke, terima kasih Pak pengacara. Iya. Sama-sama. Bincang-bincang langsung dengan satu juga dari pengacara ya, mengenai menyikapi persoalan-persoalan yang telah terjadi di Kabupaten Yalimo ya, sengketa pilkada Kabupaten Yalimo sampai berujung di MK ya. Kita akan berbicara langsung dengan pengacaranya. Sebagai pengacara dari Paslon 02 untuk sidang kedua, kalau nggak salah tanggal 4 Juni. Ya, hari Jumat. Ya. Itu jamnya nanti jam berapa kira-kira? Pagi, masih tetap jam 8.30. Jam 8.30? Ya. Dari kesiapan Paslon 02 nih, tim pengacaranya seperti apa nih Pak? Ya, kami kan pada dasarnya udah mengajukan gugatan. Iya. Namun yang menarik di sini bagi saya itu memang pilkada Yalimo ini unik. Karena apa? Betul-betul di depan mata itu terjadi apa yang dilakukan oleh KPU itu, yang kita istilahkan TSM ya, terstruktur, sistematik dan masif. Oleh karena apa? Kita ketahui terjadinya PSU ini oleh karena adanya surat pernyataan dari KPU yang mengatakan mengalihkan surat di Walarek. Ya, itu ya. Dari paslon nomor 2 ke paslon 1. Ini fakta loh. Ya, ini fakta. Kemudian yang kedua, ketika terjadi pilkada lagi khusus untuk Walarek, itu kan masalah di TPS tidak ada masalah. Kemudian sampai ke PPK distrik kalau di sana ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian ada oknum tertentu yang ingin menggagalkan pemilu ini. Mereka mau ingin gagalkan, sehingga yang kami duga adalah kelompok 01 mengambil hasil plano itu di 13 TPS. Di 13 TPS? Iya, TPS. Nah, 16 TPS dari 13 kampung. Dari 13 kampung? Ini dibawa lari mereka. Itu kotak suaranya Pak? Bukan. Planonya itu hasil ya. Nah, tapi pada waktu itu ada Panwas, ada KPU Kabupaten, tetap dilanjutkan karena rekomendasi Panwas Kecamatan. Oke, lanjutkan perhitungan. Nah, setelah itu dihitung, resmi semua dihitung. Nah, kemudian yang menarik itu ketika tanggal 11 itu ada perhitungan di tingkat KPU Kabupaten. Nah, PPD diundang di situ. Nah, dalam perhitungan itu sementara terlaksana, kemudian copy break, ternyata KPU melihat bahwa paslon 01 ini pasti kalah. Ya, jadi akhirnya diambil cara tidak terhormat dengan memecat, kalau saya katakan istilah kudeta ya, karena kewenangan. Nah, sekarang ketika dia pecat, diambil alih kewenangan dari PPD, kemudian sekarang yang bertindak sebagai PPD adalah KPU, kemudian yang bertindak sebagai KPU adalah KPU. Nah, sistem mau sidang ini gimana dalam ruangan sidang? Di situ. Ini kan cara-cara tidak halal yang betul di depan mata dilakukan. Nah, sesudah itu dia bacakan menurut versi dia. Jadi menurut versi dia itu dia bacakan, tapi hal yang sudah dilegitimasi di PPD Walarek tadi itu diabaikan sama dia. Nah, sehingga hasil dia yang dia kemukakan di situ berbalik kan akhirnya. Nah, ini yang betul-betul di depan mata kita, di depan mata publik, satu, dengan berani di luar koridor undang-undang mengambil alih suara, itu dia bikin pernyataan loh akibat daripada PSU itu. Nah, kemudian yang kedua dilakukan lagi dengan hal yang sama. Berarti memang ini persoalannya terencana dan sistematis, dan dia usir keluar PPD dari ruangan sidang. Dan kita lihat videonya, itu kami sudah jadikan barang bukti sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis. Dia pertanyakan, saya bilang ya kami punya alat bukti. Barang bukti itu adalah video dan fakta.
seperti itu. Ada kemungkinan nanti bukti-bukti kecurangan, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh paslon sebelah ya, Ya. mengatakan paslon itu, apakah bisa nanti akan dihadirkan Pak alat bukti itu seperti itu? Oh, sekarang sudah ada di MK. ada di MK. Sudah ada di MK semua. Dalam kajian semuanya. Pemirsa, demikian apa yang sudah disampaikan dari kuasa hukum paslon 02 calon Bupati Yalimo ya. Kita akan bicara lagi dengan salah satu tim sukses dari paslon 02 Yalimo ya, Pilkada Yalimo. Pemirsa, kita juga akan melakukan bincang-bincang santai dengan tim sukses dari paslon 02 ya, Alvinus Logo. Selamat pagi Pak, dengan Pak Alvinus Logo. Pak, Bapak sebagai tim sukses dari paslon 02 calon Bupati Yalimo Jayapura, seperti apa Pak mengenai sidang yang sudah dijalankan di MK tadi Pak, tanggal 2 Juni 2021 di Gedung MK Jakarta? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ya. Kami dari tim 02 merasa dirugikan dari penyelenggara, dalam hal ini KPU Yalimo. Maka kami datang lapor ke MK dari sudah diregistrasi tanggal 17 Mei kemarin. Dan tadi hari ini tanggal 2 baru sudah sidang perdana sudah jalan, dan tahapan demi tahapan kami akan ikuti. Untuk itu kami mau sampaikan ke semua pendukung untuk tetap eksis, dan siapa benar siapa salah nanti semua aturan yang akan diputuskan di MK nanti. Ya. Mungkin seperti itu. Hakim ala combo ya. Kita akan bincang-bincang juga dengan tim dari tim ses paslon 2 ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Harapannya ke depannya seperti apa nih setelah dilakukan sidang perdana di MK? Ya, Masyarakat sana khususnya. ya, terima kasih. Harapan kami dari tim 02 menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Yalimo, 5 distrik yang ada di Yalimo, semua harap tenang. Ya. Apapun terjadi, sementara kami ikuti persidangan. Persidangan berlangsung sudah berjalan. Ya. Tanggal 4 masih lanjut lagi, kalau ke depan masih lanjut, ya masih lanjut lagi, ya kita lanjut. Kedua ya. Sidang kedua tanggal 4. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Yalimo semua tenang. Pihak-pihak yang tidak punya kepentingan di daerah Yalimo untuk datang mengacaukan situasi Yalimo, saya sebagai tim 02 menyampaikan bahwa pihak yang tidak kepentingan untuk mengacaukan situasi Yalimo, saya pikir tidak boleh. Tidak boleh. Kami orang Yali dengan orang Yali ya, kita baku taruh argumen, berpolitik yang sehat. Kalau orang yang tidak yang sportif. Jadi kalau orang yang tidak punya kepentingan di Yalimo untuk datang mengacaukan situasi di Yalimo, saya sebagai tim 02 tidak setuju. Jadi apapun terjadi di sana, kami paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 itu sama-sama anak Yali. Kita bertanding sehat. Bertanding sehat. Yang penting di sana tetap menjalin sportivitas. Ya. Menjaga kerukunan Ya. supaya kondusif Ya. Yalimo, siapapun yang menang nanti setelah diputuskan sama MK Ya. dan tentunya seadil-adilnya. Situasi di Yalimo sampai hari ini di media maupun di Facebook atau lain-lain yang sekarang mereka muat, kalau terjadi apa-apa kami perang. Mau perang dengan siapa? Iya. Mau perang dengan siapa? Siapa mau diperangi? Siapa mau diperangi? Karena Semua saudara. contoh saya, istri saya itu lingkungannya di sebelah. Iya. Saya di sebelah. Baru kalau saya mau perang dengan siapa? Iya. Saya mau perang dengan siapa? Jadi sementara isu yang berkembang di media, Iya. isu yang beredar di media, kalau terjadi apa-apa kita akan perang. Itu isu terbenar. Iya. Yang kita merasakan masyarakat. Saya pesan. Iya. Jadi paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2 kita berpolitik sehat. Iya. Kami tidak perlu undang pasukan tenaga dan lain-lain dari kabupaten lain. Ya, kami Yalimo berarti ya Yalimo orang Yali saja kita berpolitik. Masalah kalah ini biasa. Jadi saya pesan sini hakim ambil keputusan yang sebijak-bijaknya. Sekarang ini kami cari fakta yang sebenarnya. Siapa benar, siapa benar, siapa salah. Terima kasih. Terima kasih. Bisa kita juga akan melakukan bincang-bincang santai dengan Pak Bambang nih. Pak Bambang adalah ketua dari komunitas penyuara hukum dan keadilan ya. Beliau ini mengikuti proses sengketa pilkada yang ada di Kabupaten Yalimo Jayapura. Beliau
saya sendiri selaku jurnalis sering meliput kegiatan dari Pak Bambang ya, melakukan orasi-orasi untuk menyuarakan kebenaran ya. Beliau adalah orang yang menjunjung tinggi sportivitas ya, sportivitas untuk menyuarakan kasus-kasus hukum yang ada di negeri ini. Saya sering sekali melihat Anda di layar kaca maupun di media-media ya untuk menyikapi masalah persoalan sengketa kasus pilkada Yalimo Jayapura. Itu prosesnya hari ini sudah sampai disidangkan di MK. Kalau nggak salah perdana ya? Benar. Perdana ya? Benar. Pak Bambang apakah hadir tadi di MK? Tidak. Oh, tidak hadir. Ya. Terus bagaimana setelah melihat ada udah mulai berjalan proses persidangan di MK? Artinya kalau untuk proses sidang, saya yakin bahwa MK pasti akan mengedepankan tentang penegakan hukum dan kemudian pembelaan terhadap hak-hak konstitusional. Jadi terlepas dari yang sekarang tengah berlangsung di MK, jadi memang dari awal saya melihat saya dari komunitas penyiar hukum dan keadilan tidak berpihak pada siapapun juga, tapi saya melihat hanya di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menurut saya itu ditabrak gitu. Ya. Misalnya KPU sudah tahu bahwa tanggal 18 Februari 2021 itu sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, seharusnya itu kan pada tanggal 18 Februari 2021 itu kan masih dalam tahap pilkada. Proses pilkada masih berjalan karena kalau secara ketentuan undang-undang bahwa setiap paslon itu wajib menjaga pelanggaran-pelanggaran itu, gitu kan, dari mulai dia ditetapkan sampai terjadi pencoblosan. Jadi dia harus dijaga. Makanya pengawasan Bawaslu pun di dalam rentang waktu itu dari mulai penetapan sampai ke pencoblosan. Nah, ketika di dalam rentang itu ada pelanggaran-pelanggaran, itu wajib diberikan sanksi sesuai ketentuan undang-undangnya. Itu yang proses pilkada berlangsung. Iya. Tempatnya Yalimo, saya lihat Anda itu eksis sekali ya. Iya, berbagai tempat-tempat yang namanya itu seperti Bawaslu, ya, KPU RI di Jakarta. Saya juga melihat Anda ya di Kejaksaan Agung. Iya. Nah, yang Kejaksaan Agung, dan maaf ya, ini menarik, yang Kejaksaan Agung juga seperti itu. Jadi ini jadi mungkin begini ya, sederhananya, akibat dari tidak tegaknya hukum pemilu sehingga menimbulkan berdampak pada dilanggarnya peraturan perundang-undangan yang lain. Ada aturan-aturan undang-undang lain yang akhirnya ditabrak. Contoh, karena KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mendiskualifikasikan, artinya membatalkan. Ya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Nah, kemudian sehingga seolah-olah gitu kan pihak paslon 01 itu masih sah sebagai peserta. Padahal sih kalau secara keuntungan tidak, sehingga dia melakukanlah. Nah, diantaranya yang saya demo di sini karena ada satu aturan undang-undang yang menurut bahwa kejaksaan itu wajib mengeksekusi. Nah, pada saat kami demo itu belum dieksekusi. Iya, padahal putusan pengadilan itu kan tanggal 18 Februari 2020. Nah, waktu kami demo kan itu sekitar udah 2 minggu 3 minggu kemudian kan ya, setelah putusan itu, tapi karena belum dieksekusi makanya kami berdemo lah. Turun ya. Akhirnya kami mediasi, kami menyampaikan ada ketentuan undang-undang itu, sehingga 3 hari kemudian dieksekusi lah. Nah, dieksekusi langsung masuk ke ke lapas terdakwa ini yang di putusan nomor 500 itu. Nah, kemudian timbul lagi karena penegakan hukum pemilu itu masih belum ditegakkan, sehingga timbul lagi satu penabrakan aturan lagi, yaitu dikeluarkannya terdakwa itu terdakwa narapidana Edi Dabu itu dari lapas kelas 2 Abipura selama 6 hari diberi izin keluar.
selama 6 hari. Nah, sementara menurut ketentuan undang-undangan itu kan hanya 1 kali 24 jam dan itu pun tidak menginap. Nah, itu makanya begitu dikeluarkan selama 6 hari. Nah, berarti hanya untuk mengikuti pilkada, sementara ketentuannya hanya ada 3, yaitu pertama untuk melayat atau membesuk keluarga yang sakit, ya keluarga kandung yang sakit, melayat yang meninggal, keluarga kandung, kemudian hanya untuk menghadiri untuk menjadi wali ya nggak, wali ini, dan kemudian yang ketiga untuk membagi waris. Nah bukan untuk ketentuan pilkada, sementara pidana pilkada. Nah itulah, jadi karena tidak adanya penegakan hukum pemilu sehingga menimbulkan lagi perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang lain. Makanya waktu pas dia dikeluarkan selama 6 hari, terpidana ini dikeluarkan selama 6, kami demolah dari Kementerian Hukum dan HAM pun kemudian merespon dengan baik, sehingga kami menyampaikan mediasi, kemudian menyampaikan juga surat permohonan klarifikasi kepada itu. Ya, dalam kasus ini Anda udah berapa lembaga yang sudah Anda surati semuanya untuk? Karena kami dalam konteks penegakan hukum saja. Jadi kami juga sudah menyurati KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, seluruh penyelenggara pemilu. Seluruh penyelenggara pemilu termasuk lembaga-lembaga yang menyangkut Kejaksaan Agung dan ini Kementerian Hukum dan HAM. Karena di sini lah yang maksudnya ini baru pertama kalinya mungkin di negeri kita ini ada kejadian yang seperti itu. Biasanya hanya satu undang-undang saja yang dilanggar, tapi ini berantai. Iya, lengkap itu ya. Dari mulai undang-undang sangat tertarik sekali untuk masuk ke dalam. Iya. Ada apa sih di Pilkada Yalimo? Iya. Saya mengikuti perjalanan ini kok. Itu ya. Ada sesuatu yang tidak wajar ya. Iya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya bincang santai masalah menyikapi persoalan sengketa Pilkada Yalimo yang ada di wilayah Kabupaten Yalimo, Jayapura. Oke. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini menyikapi masalah persoalan sengketa Pilkada Yalimo yang berujung sampai ke gedung MK Jakarta. Kasus ini terus bergulir. Ada persidangan tahap kedua tanggal 4 Juni, Jumat ya, hari Jumat 2021 di MK Jakarta. Kita akan terus menyikapi persoalan-persoalan pilkada yang ada di Republik Indonesia demi tegaknya sebuah demokrasi, pesta demokrasi yang dibiayai sama negara, jangan dikotori oleh tangan-tangan yang memiliki kepentingan lain. Kita harus menjaga, mengawal kemerdekaan adalah milik bangsa ini, sehingga demokrasi juga harus kita perjuangkan untuk menentukan sebuah pilihan seorang pemimpin yang jujur dan adil untuk Indonesia lebih baik. Oke, terima kasih. Hidayat On News melaporkan langsung dari Hotel Karya Duta Jakarta. Selamat pagi.